akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan strategi bisnis global. Banyak MNC mengembangkan bisnisnya di Indonesia karena berbagai faktor seperti pasar yang besar, sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang kompetitif, serta kebijakan investasi yang semakin terbuka. Dengan kombinasi pasar yang besar, tenaga kerja yang kompetitif, serta kebijakan yang mendukung investasi, Indonesia tetap menjadi tujuan utama bagi perusahaan multinasional yang ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara perusahaan multinasional mengembangkan bisnisnya di Indonesia? Yang kedua, apa pengaruh pengembangan perusahaan multinasional bagi perekonomian Indonesia? Lalu tujuan masalahnya, yang pertama, mengetahui strategi perusahaan multinasional mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Yang kedua, mengetahui apa saja pengaruh pengembangan perusahaan multinasional bagi perekonomian Indonesia. Pembahasan yang pertama, Unilever adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia dan strategi pengembangannya di Indonesia mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara utama Unilever mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Yang pertama, diversifikasi produk sesuai dengan preferensi lokal. Unilever memahami kebutuhan konsumen Indonesia dengan menyediakan berbagai merek yang sesuai dengan budaya, kebiasaan, dan daya beli masyarakat. Contohnya, Sunsilk dan Clear disesuaikan dengan jenis rambut masyarakat Indonesia. Royco dan Bangau dikembangkan sesuai dengan cita rasa khas Indonesia. Pepsodent dengan formula khusus untuk kebiasaan menggosok gigi masyarakat Indonesia. Yang kedua, ekspansi produksi dan distribusi. Unilever memiliki beberapa pabrik di Indonesia termasuk yang terbesar di Cikarang dan Rungkut, Surabaya. Dengan produksi dalam negeri, perusahaan dapat mengurangi biaya impor, memastikan ketersediaan produk, serta mendukung ekonomi lokal. Yang ketiga, strategi pemasaran yang kuat. Menggunakan iklan televisi, digital marketing, dan media sosial untuk menjangkau konsumen luas. Mempromosikan produk melalui kampanye edukasi, seperti program kesehatan gigi bersama Pepsodent, menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dan influencer untuk meningkatkan daya tarik mereka. Yang keempat, memanfaatkan digital dan e-commerce. Unilever memperkuat kehadirannya di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selain itu, perusahaan menggunakan strategi direct to consumer melalui Unilever Official Store di marketplace. Yang kelima, inovasi dan adaptasi teknologi, meluncurkan produk ramah lingkungan dan kemasan berkelanjutan sesuai dengan tren global, menggunakan teknologi dalam distribusi dan rantai pasok untuk efisiensi logistik. Keenam, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Unilever Indonesia berkomitmen terhadap program keberlanjutan seperti mengurangi sampah plastik dan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, mengadakan program pemberdayaan UKM dan komunitas lokal. Dengan strategi-strategi ini, Unilever berhasil menjadi salah satu pemain utama di industri FMCG, Fast Moving Consumer Goods, Indonesia dan terus berkembang di pasar yang kompetitif. Pembahasan yang kedua, Toyota Motor Corporation mengembangkan bisnisnya di Indonesia melalui berbagai strategi, termasuk investasi langsung, kerjasama dengan perusahaan lokal, serta inovasi produk dan layanan. Berikut adalah beberapa cara utama Toyota memperluas bisnisnya di Indonesia. Yang pertama, investasi dalam produksi dan manufaktur. Toyota telah berinvestasi besar di Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pembangunan pabrik di berbagai lokasi seperti Karawang dan Sunter memungkinkan Toyota memproduksi kendaraan secara lokal untuk pasar domestik dan ekspor. Yang kedua, kerjasama dengan perusahaan lokal. Toyota bekerja sama dengan PT Astra International Tbk melalui PT Toyota Astra Motor yang bertanggung jawab atas distribusi dan pemasaran kendaraan Toyota di Indonesia. Melalui kemitraan ini, Toyota bisa lebih memahami pasar Indonesia dan memperkuat jaringan distribusi serta layanan purna jualnya. Yang ketiga, inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Toyota menghadirkan berbagai model kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti Avanza, Kijang, Innova, dan Calya. Fokus pada kendaraan ramah lingkungan seperti Hybria dan listrik. Toyota Hybria System
untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait emisi karbon. Yang keempat, ekspansi jaringan penjualan dan layanan purna jual. Toyota memiliki jaringan dealer dan bengkel resmi yang luas di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan suku cadang dan layanan servis berkualitas. Program layanan pelanggan yang baik seperti Toyota Home Service dan program garansi yang diperpanjang, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, dukungan terhadap ekosistem industri otomotif lokal. Toyota bekerja sama dengan pemasok lokal untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produksi kendaraannya, yang juga mendukung program pemerintah terkait industri dalam negeri. Pelatihan tenaga kerja dan kerjasama dengan universitas untuk meningkatkan keterampilan SDM di sektor otomotif. Dan yang keenam, ekspor kendaraan ke pasar global. Indonesia menjadi basis produksi dan ekspor kendaraan Toyota ke berbagai negara, terutama di Asia dan Timur Tengah. Ini membantu meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat posisi Toyota di pasar global. Dengan strategi ini, Toyota terus berkembang dan menjadi salah satu merek otomotif paling dominan di Indonesia. Pembahasan yang ketiga, Chevron Corporation sebagai salah satu perusahaan energi multinasional terbesar di dunia, telah mengembangkan bisnisnya di Indonesia melalui berbagai strategi, terutama di sektor minyak dan gas. Berikut adalah beberapa cara utama Chevron mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Yang pertama, eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Chevron telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 90 tahun, terutama di sektor hulu, upstream, minyak, dan gas. Perusahaan ini mengelola beberapa blok migas utama seperti Blok Rokan di Riau sebelum alih kelola ke Pertamina pada 2021. Fokus pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya migas termasuk proyek-proyek lepas pantai. Yang kedua, investasi dalam teknologi dan infrastruktur. Menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi minyak di lapangan yang telah matang. Berinvestasi dalam infrastruktur produksi seperti pipa, kilang, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemitraan dengan pemerintah dan BUMN menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan perusahaan BUMN seperti Pertamina, mengikuti skema kontrak bagi hasil production sharing contract dengan SKK Migas. Yang keempat, pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Chevron mulai mengalihkan fokus ke energi bersih, termasuk eksplorasi potensi energi panas bumi, geotermal di Indonesia, menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan dan energi berkelanjutan. Dan yang kelima, pemberdayaan SDM dan program CSR, melibatkan tenaga kerja lokal dalam operasi dan memberikan pelatihan teknis bagi kerja di Indonesia. Menjalankan program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Pembahasan yang keempat, Samsung Electronics mengembangkan bisnisnya di Indonesia melalui berbagai strategi, termasuk investasi langsung, pemasaran agresif, dan kolaborasi dengan mitra lokal. Berikut beberapa cara utama yang dilakukan Samsung untuk memperluas bisnisnya di Indonesia. Yang pertama, investasi dan pabrik produksi lokal. Samsung membangun pabrik di Cikarang, Jawa Barat untuk memproduksi berbagai perangkat elektronik, termasuk smartphone dan perangkat rumah tangga. Yang kedua, strategi pemasaran dan distribusi. Samsung menerapkan strategi pemasaran agresif melalui media digital, televisi, dan kampanye offline. Memiliki jaringan retail dan pusat layanan purna jual yang luas di seluruh Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas produk. Yang ketiga, kolaborasi dengan operator seluler dan mitra lokal. Bekerja sama dengan operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat untuk menawarkan bundling smartphone dengan paket data. Menjalin kemitraan dengan distributor dan toko elektronik lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, inovasi produk dan adaptasi dengan kebutuhan lokal. Samsung menghadirkan produk dengan spesifikasi yang sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia, seperti smartphone dengan baterai tahan lama dan layar besar. Menyediakan fitur khusus seperti Samsung Pay yang kompatibel dengan metode pembayaran lokal. Yang kelima, program CSR dan investasi dalam SDM menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan seperti pelatihan teknologi untuk pelajar dan UMKM, bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan keterampilan digital di Indonesia.
Dan yang keenam, ekspansi ke produk elektronik rumah tangga. Selain smartphone, Samsung juga memperluas bisnisnya ke TV, lemari es, mesin cuci, dan perangkat rumah pintar, smart home. Menggunakan teknologi AI dan IoT dalam produk-produk elektronik untuk menarik konsumen modern. Dengan kombinasi investasi lokal, inovasi produk, pemasaran yang kuat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Samsung berhasil menjadi salah satu merek elektronik paling dominan di Indonesia. Pembahasan yang kelima, Nestle. Sebagai perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman mengembangkan bisnisnya di Indonesia melalui berbagai strategi. Termasuk yang pertama, investasi dan ekspansi pabrik. Nestle terus berinvestasi dalam infrastruktur manufaktur di Indonesia. Perusahaan telah mendirikan beberapa pabrik seperti di Karawang, Pasuruan, dan Cikupa untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung pertumbuhan pasar domestik. Yang kedua, adaptasi produk dengan selera lokal. Nestle menyesuaikan produk dengan preferensi dan kebutuhan konsumen Indonesia. Contohnya, Milo dengan rasa yang lebih sesuai dengan lidah orang Indonesia. Yang ketiga, kemitraan dengan petani dan pemasok lokal. Nestle Indonesia bekerja sama dengan petani lokal, terutama dalam rantai pasok susu segar untuk produk seperti Bear Brand dan Denkau. Produk seperti Nestle Dairy Development Program membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan sapi pada peran lokal. Yang keempat, pemasaran dan digitalisasi. Nestle aktif dalam pemasaran digital dan e-commerce, memanfaatkan platform seperti Tokopedia, Shopee, dan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang kelima, keberlanjutan dan CSR. Nestle berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan seperti mengurangi penggunaan plastik dan mendukung program daur ulang. Program sosial seperti Nestle for Healthier Kids membantu meningkatkan kesadaran gizi anak-anak di Indonesia. Dan yang keenam, distribusi yang luas. Nestle memiliki jaringan distribusi yang luas, menjangkau pasar modern, supermarket, minimarket, hingga pasar tradisional, warung, dan toko kelontong. Dengan kombinasi strategi ini, Nestle berhasil mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia menjadi salah satu pemain utama di industri makanan dan minuman. Pembahasan yang keenam, strategi ExxonMobil mengembangkan bisnis di Indonesia meliputi beberapa aspek. Perusahaan ini telah hadir di Indonesia selama lebih dari 125 tahun dan memiliki komitmen untuk mendukung masa depan rendah karbon di Indonesia. Adapun strategi bisnis, mengembangkan bisnis hulu, ExxonMobil telah menghasilkan lebih dari 650 juta barel minyak mentah melalui operasi produksi yang aman, andal, dan efisien di Indonesia. Mengembangkan bisnis solusi produk, perusahaan ini menjawab kebutuhan pelanggan dan pasar dalam negeri dengan bahan bekas pelumas dan produk petrokimia. Mengembangkan bisnis kimia, ExxonMobil memproduksi dan menjual portofolio produk kimia di seluruh Indonesia, termasuk polimer, high-end, dan pelumas editir. Adapun strategi keberlanjutannya, mendukung masa depan rendah karbon, ExxonMobil bekerja sama dengan perusahaan milik negara Indonesia, Pertamina, untuk mengembangkan evaluasi bersama terkait potensi pusat penangkapan dan penyimpanan karbon di Indonesia. Mengembangkan energi terbarukan, perusahaan ini juga mengembangkan energi terbarukan seperti energi surya dan angin untuk mendukung eronsi energi di Indonesia. Pembahasan yang ketujuh, strategi HSBC mengembangkan bisnis di Indonesia mencakup beberapa aspek. Pertama, HSBC berfokus pada pengembangan layanan perbankan internasional termasuk wholesale banking, global market, dan wealth serta personal banking. Layanan utama, wholesale banking menyediakan layanan perbankan, korporasi, dan institusi. Global markets menyediakan layanan treasury dan capital markets. Wealth dan personal banking menyediakan layanan perbankan retail. HSBC juga memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengembangan infrastruktur dan jaringan global dengan lebih dari 140 tahun pengalaman di Indonesia. HSBC telah menjadi salah satu bank internasional termuka di negara ini. Selain itu, HSBC juga memiliki strategi untuk meningkatkan kemampuan digital dan inovasi, serta memperkuat kehadiran di pasar domestik dan internasional. Dengan demikian, HSBC dapat terus mendukung kebutuhan nasabah dan meningkatkan pertumbuhan bisnis di Indonesia. Pembahasan yang ke-8, strategi Coca-Cola amatir dalam mengembangkan bisnis di Indonesia meliputi
beberapa aspek berikut beberapa strategi yang mereka gunakan. Strategi pemasarannya meningkatkan brand awareness. Coca-Cola amati fokus pada meningkatkan kesadaran merek melalui iklan yang kreatif dan strategi promosi menarik. Inovasi produk, mereka terus berinovasi dengan produk baru untuk tetap relevan di pasar yang berubah. Kerjasama dengan influencer, Coca-Cola amati bekerjasama dengan influencer lokal untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Strategi digital marketing, penggunaan media sosial, mereka aktif di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menyentuh konsumen. Kampanye influencer, Coca-Cola amati menggunakan kampanye influencer untuk memperkuat hubungan dengan konsumen. Strategi penjualannya meningkatkan penjualan, mereka fokus pada peningkatan penjualan melalui strategi penjualan yang efektif. Kerjasama dengan toko besar, Coca-Cola amati bekerja sama dengan toko besar seperti Matahari dan Hypermart untuk sebarluaskan produknya. Dengan strategi-strategi tersebut, Coca-Cola amati berhasil meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri minuman ringan di Indonesia. Pembahasan yang ke-9, strategi perusahaan Google dalam mengembangkan bisnis di Indonesia meliputi beberapa aspek. Berikut beberapa strategi yang mereka gunakan. Strategi utamanya mengembangkan produk baru. Google terus mengembangkan produk baru yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti Google Search, Google Maps, dan YouTube. Diversifikasi bisnis, Google juga melakukan diversifikasi bisnis dengan memperluas layanan mereka ke berbagai bidang seperti Google Ads, Gmail, dan Google Cloud Platform. Kerjasama dengan mitra lokal, Google bekerjasama dengan mitra lokal untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan mereka di Indonesia. Strategi pemasarannya menggunakan media sosial, Google menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan mereka di Indonesia. Mengadakan acara dan konferensi, Google mengadakan acara dan konferensi untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat Indonesia. Strategi inovasi, mengembangkan teknologi baru, Google terus mengembangkan teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia seperti teknologi kecerdasan buatan AI dan Internet of Things. Mengadakan program inkubasi, Google mengadakan program inkubasi untuk membantu startup dan perusahaan rintisan di Indonesia mengembangkan bisnis mereka. Dan yang terakhir, strategi Marriott International dalam mengembangkan bisnisnya meliputi beberapa aspek. Berikut beberapa strategi yang mereka gunakan. Strategi utamanya, ekspansi global. Marriott International terus melakukan ekspansi global dengan membuka hotel baru di berbagai negara, termasuk di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika. Diversifikasi portofolio, Marriott International memiliki portofolio merek yang luas, termasuk Marriott, Courtyard, Fairchild Inn, dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Investasi dalam teknologi. Marriott International berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti sistem check-in online dan aplikasi mobile. Strategi pemasaran. Program loyalitas. Marriott International memiliki program loyalitas yang kuat, termasuk Marriott Bonvoy, untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Kampanye iklan. Marriott International melakukan kampanye iklan yang efektif untuk mempromosikan merek dan hotel mereka. Kerjasama dengan mitra. Marriott International bekerja sama dengan mitra strategis seperti perusahaan penerbangan dan perusahaan otomotif untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan mereka. Strategi operasional. Meningkatkan efisiensi. Marriott International terus berusaha meningkatkan efisiensi operasional mereka, termasuk dengan mengimplementasikan teknologi baru dan proses yang lebih efektif. Meningkatkan kualitas layanan. Marriott International berfokus pada meningkatkan kualitas layanan mereka, termasuk dengan melatih staf dan meningkatkan fasilitas hotel. Mengembangkan kapasitas. Marriott International terus mengembangkan kapasitas mereka, termasuk dengan membuka hotel baru dan meningkatkan kapasitas hotel yang ada. Dengan strategi-strategi tersebut, Marriott International berhasil menjadi salah satu perusahaan perhotelan terbesar dan paling sukses di dunia. Kesimpulan dari pembahasan mengenai perusahaan multinasional yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia adalah sebagai berikut. Peluang ekonomi yang besar. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara menawarkan pasar yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan tenaga kerja yang besar sehingga menarik bagi perusahaan multinasional.
Investasi dan pertumbuhan industri, kehadiran perusahaan multinasional berkontribusi pada pertumbuhan industri lokal, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dampak positif dan negatif. Selain manfaat ekonomi, ekspansi perusahaan multinasional juga dapat menimbulkan tantangan seperti persaingan dengan usaha lokal, ketergantungan terhadap investasi asing, serta isu lingkungan dan sosial. Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi investasi yang melalui kebijakan yang mendorong iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, seperti insentif pajak, regulasi tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan. Strategi adaptasi. Untuk sukses di Indonesia, perusahaan multinasional harus memahami budaya, preferensi konsumsi, serta regulasi yang berlaku agar dapat beradaptasi dan bersaing secara efektif. Secara keseluruhan, keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap perekonomian dan industri lokal, namun perlu keseimbangan antara investasi asing dan kepentingan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Sekian presentasi makalah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.